Film ini terjadi di negara Irak pada tahun 1991, mengisahkan seorang tentara bernama Jack yang punya kelemahan berupa mudah merasa kasihan. Mudah merasa kasihan sebenarnya hal yang baik ya, tapi kalau rasa kasihan itu muncul saat perang malah akan membuat malapetaka bagi seorang prajurit seperti Jack ini. Ia ditembak oleh seseorang yang dinilai lemah, tak bersenjata, tapi tiba-tiba menembak Jack tepat mengenai kepala bagian samping hingga ia sempat dinyatakan mati selama 3 jam. Ya, hidup lagi dia. Ini merupakan keberuntungan karena ia masih diberi kesempatan hidup kembali untuk bertaubat. Peluru yang mengenai kepala Jack untung tidak mengenai otak bagian kiri. Jika sedikit saja otak itu terkena tembakan, maka mustahil baginya dapat hidup kembali seperti sekarang ini. Setahun setelahnya, Jack dipulangkan ke negara asalnya, yaitu Amerika. Saat ia berjalan-jalan di hutan, tiba-tiba ia berhenti untuk menolong anak dan ibu yang mobilnya sedang mogok. Ibu ini sedang mabuk berat karena terlalu banyak minum alkohol. Anaknya yang bernama Anna menghampiri Jack untuk meminta tolong menangani mobil ibunya yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, saat sedang memperbaiki mobil, tiba-tiba si kecil Anna bertanya mengenai kalung tentara yang dipakai oleh Jack ini. Dengan rasa mudah kasihan yang dimiliki oleh Jack, ia pun tak segan-segan memberikan kalung itu kepada si kecil Anna secara cuma-cuma. Yah, 1 jam mengotak-ngatik mobil dan selesai sudah memperbaikinya. Tapi gara-gara pengaruh alkohol yang diminum ibunya Anna, sang ibu malah mengusir Jack yang telah memperbaiki mobil itu. Dasar perempuan. Maka dari itu bersabarlah menghadapi perempuan, karena saat perempuan sudah berubah menjadi emak-emak, ia akan menjadi makhluk terkuat di muka bumi, diam atau mati. Setelah itu, Jack pergi untuk meminta tumpangan kepada orang yang tidak dikenal. Beruntung saja mobil itu berhenti dan mempersilahkan Jack masuk ke dalam mobilnya. Kurang lebih 1 jam melakukan perjalanan, tiba-tiba mobil itu diberhentikan oleh petugas kepolisian. Sungguh malang nasib Jack ini, karena dia ditangkap polisi atas tuduhan kematian anggota polisi yang sebenarnya ditembak oleh si sopir, yang sebenarnya adalah pelaku kriminal yang menjadi buronan petugas kepolisian. Ya, karena luka tembak di kepala Jack ini diketahui oleh polisi, ia divonis gangguan jiwa dan terpaksa dikirim ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit ini bernama Alpine Group. Ia dikirim ke sana agar ditangani oleh dokter kejiwaan. 2 hari di RSJ tanpa aktivitas, Jack yang dikira ODGJ ini terus-terusan diberi obat penenang oleh dokter dengan dosis yang keras agar Jack kembali waras. Padahal dia sudah waras. Dokter kok tidak bisa membedakan mana yang waras sama pasien yang tidak waras? Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, kata dokter spesialis Indosiar. Sampai suatu malam, tiba-tiba perawat rumah sakit membawanya ke sebuah ruangan rahasia yang ternyata Jack akan dijadikan bahan percobaan oleh seorang dokter yang bernama Dr. Becker. Dokter ini menjadikan Jack sebagai eksperimen pengobatan ODGJ yang efektif. Ia dimasukkan ke dalam ruangan cukup kecil dan gelap serta dipakaikan sebuah jaket di tubuhnya. Wah, kasihan sekali ya. Sungguh malang nasib Jack yang tertembak di medan peperangan. Menolong orang malah dicampakkan. Numpang mobil dituduh kasus pembunuhan. Dimasukkan rumah sakit, malah dijadikan bahan percobaan. Semoga Jack tabah menghadapi segala cobaan agar mendapat ganjaran. Bukan ganjar yang itu ya. Sudah 3 hari Jack di rumah sakit dan akhirnya ia punya teman untuk berbincang-bincang. Ia bernama Rudy. Ia menjadi ODGJ setelah sang istri selingkuh bersama pria yang lainnya. Di ruangan ini juga kita diperkenalkan oleh dokter wanita cantik bernama Dr. Beth Lorenson. Panggil saja Dr. Beth. Dia adalah dokter wanita muda yang mendedikasikan hidupnya untuk menyembuhkan ODGJ. Para caleg yang gagal dipersilahkan datang. Pada malam harinya, Jack kembali akan dimasukkan ke dalam ruangan rahasia, tetapi ia memberontak kepada dokter yang tidak punya otak. Wajah Dr. Becker terlihat sedikit luka. Tidak berselang lama, Jack pun dimasukkan ke dalam ruangan rahasia cukup lama. Lebih dari 3 jam di dalam, asisten dokter yang merasa kasihan bertanya, "Apakah ini aman, Dok?" Aman saja kok.
kata Dr. Baker yang sebenarnya ia sedang kesal dengan Jack yang membuat wajahnya terluka-luka. Karena terlalu lama di dalam, Jack merasakan sebuah halusinasi tapi semuanya terasa nyata di depan mata. Matamu. Ya, melihat dirinya sendiri sedang berdiri di sebuah warung saat musim dingin dan dihampiri seorang wanita yang menawari dirinya tumpangan untuk dibawa ke rumahnya gadis itu untuk mencari kehangatan. Wah, mantap-mantap nih, kata Jack di dalam hati kecilnya. Saat tiba di rumah gadis, sang gadis terlihat tidak mempunyai masa depan karena selain merokok, gadis ini juga minum khamar, alkohol, al-whisky, dan al-arak. Agar kita terhindar dari minuman-minuman tersebut, marilah kita membaca Al-Fatihah. Namun sebenarnya sang gadis memiliki hati yang baik hati. Itu terlihat saat ia izin dulu sebelum mandi dan mempersilahkan Jack memakan apapun yang ada di dalam kulkas.